Di tengah hamparan alam Jawa yang tenang, berdiri sebuah mahakarya batu yang menyimpan ribuan cerita. Candi Borobudur, lebih dari sekadar tumpukan relief dan stupa, candi ini adalah warisan peradaban yang membisikkan filosofi, sejarah, dan kebijaksanaan dari masa lampau. Hari ini, kita akan menyelami makna di balik salah satu kebanggaan terbesar Indonesia. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Candi Borobudur adalah salah satu mahakarya arsitektur Buddha terbesar di dunia dan menjadi simbol kejayaan masa lalu Nusantara, khususnya pada masa Kerajaan Mataram kuno. Dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Syailendra, Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, dan didirikan sebagai tempat pemujaan agama Buddha Mahayana. Nama Borobudur sendiri diyakini berasal dari kata Vihara Buddha yang berarti biara Buddha di atas bukit. Struktur candi ini sangat unik karena berbentuk punden berunda yang mencerminkan konsep kosmologi Buddha, yakni 3 tingkatan alam kehidupan, kama dhatu, alam nafsu, rupa dhatu, alam bentuk, dan arupa dhatu, alam tanpa bentuk. Dibangun dari sekitar 2 juta balok batu andesit, Borobudur dihiasi lebih dari 2.600 panel relief dan 500 lebih arca Buddha yang memuat kisah-kisah dari ajaran Buddha dan kehidupan masyarakat pada zaman itu. Reliefnya tidak hanya mengandung nilai spiritual, tetapi juga menjadi sumber sejarah yang sangat berharga. Sekitar abad ke-14, Borobudur mulai ditinggalkan, kemungkinan karena runtuhnya pengaruh Buddha dan pergeseran pusat kekuasaan ke Jawa Timur serta letusan Gunung Merapi yang menyebabkan wilayah sekitarnya tertutup abu vulkanik. Candi ini kemudian terlupakan selama berabad-abad dan ditemukan kembali pada awal abad ke-19 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, yang memulai upaya pelestarian awal. Setelah mengalami berbagai upaya restorasi besar, terutama oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO pada tahun 1970-an, Borobudur diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Kini, Borobudur tidak hanya menjadi pusat wisata budaya dan sejarah, tetapi juga masih digunakan sebagai tempat perayaan Waisak oleh umat Buddha, menjadikannya warisan yang hidup dan terus relevan bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Candi Borobudur dibangun pada masa kejayaan dinasti Syailendra yang dikenal sebagai dinasti penganut Buddha Mahayana dan berkuasa di wilayah Jawa Tengah sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Dinasti ini memiliki hubungan kuat dengan kerajaan-kerajaan Buddha lain di Asia Tenggara dan bahkan India. Meskipun tidak ada prasasti yang secara eksplisit menyebutkan siapa arsitek atau raja yang memerintahkan pembangunan Borobudur, para ahli meyakini bahwa pembangunan dimulai sekitar tahun 750 Masehi dan selesai sekitar tahun 825 Masehi di bawah pemerintahan Raja Samaratungga. Pembangunan ini menunjukkan kemajuan luar biasa dalam hal perencanaan kota, teknik arsitektur, serta pemahaman mendalam terhadap ajaran dan simbolisme agama Buddha. Posisi Borobudur yang dibangun di atas bukit dan dikelilingi oleh gunung serta sungai mencerminkan konsep mandala, peta kosmos dalam kepercayaan Buddha, yang memperlihatkan kesatuan antara dunia manusia dan alam semesta. Ini membuktikan bahwa dinasti Syailendra tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki kehidupan spiritual yang sangat maju. Struktur Candi Borobudur merupakan perpaduan luar biasa antara seni arsitektur dan spiritualitas. Candi ini terdiri dari 9 tingkat, yaitu 6 tingkat berbentuk persegi di bagian bawah, diikuti 3 tingkat berbentuk lingkaran di bagian atas, serta 1 stupa utama sebagai puncaknya. Secara keseluruhan, bangunan ini memiliki tinggi sekitar 35 meter dan luas dasar 123 kali 123 meter. Candi ini menggambarkan perjalanan spiritual manusia dari dunia yang penuh nafsu, kama dhatu, melalui pencerahan, rupa dhatu, hingga mencapai nirwana atau kesempurnaan, arupa dhatu.
Panel-panel relief yang menghiasi dinding candi jumlahnya lebih dari 2.600 buah dan membentang sepanjang lebih dari 5 kilometer. Relief tersebut menggambarkan kisah-kisah dari kehidupan Sang Buddha, hukum karma, serta cerita Jataka dan Avadana, yaitu kisah-kisah tentang kelahiran kembali Buddha dalam bentuk kehidupan sebelumnya. Selain itu, terdapat 504 arca Buddha yang menunjukkan berbagai mudra atau sikap tangan yang masing-masing memiliki makna mendalam. Keberadaan semua elemen ini menjadikan Borobudur bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga ensiklopedia batu mengenai ajaran dan filosofi Buddha. Candi Borobudur pada masanya bukan hanya sebuah monumen megah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan ziarah umat Buddha. Para peziarah yang datang akan berjalan mengelilingi setiap tingkat candi searah jarum jam, ritual pradaksina, sambil merenungkan kisah-kisah pada relief dan perlahan-lahan naik menuju puncak stupa utama sebagai simbol pencapaian kesucian dan pembebasan dari penderitaan duniawi. Borobudur juga dianggap sebagai sebuah mandala raksasa yang digunakan dalam meditasi sebagai simbol perjalanan menuju pencerahan spiritual. Tradisi ini masih bertahan hingga sekarang dalam bentuk perayaan Hari Raya Waisak yang menarik ribuan umat Buddha dari seluruh dunia untuk berkumpul dan melakukan ibadah di Borobudur. Upacara Waisak meliputi prosesi dari Candi Mendut ke Borobudur, pembacaan doa, pelepasan lampion, dan meditasi bersama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Borobudur sempat ditinggalkan selama berabad-abad, ia tetap memiliki makna spiritual yang hidup dan penting bagi umat Buddha. Setelah lama terlupakan dan tertimbun oleh abu vulkanik, tanah, dan vegetasi, Candi Borobudur ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Inggris untuk Pulau Jawa. Penemuan ini membuka mata dunia terhadap keberadaan sebuah monumen luar biasa di pedalaman Jawa. Namun, kondisi candi saat itu rusak parah karena pencurian, pelapukan, dan ketidakterawatan. Restorasi awal dilakukan oleh insinyur Belanda dan dilanjutkan oleh berbagai pihak, tetapi proyek restorasi besar-besaran baru dilakukan antara tahun 1975 hingga 1982 oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO dengan bantuan dana dari berbagai negara. Proyek ini melibatkan pembongkaran sebagian struktur candi, pembersihan, pengeringan, dan penyusunan ulang lebih dari 1 juta batu. Usaha ini dinilai sebagai salah satu proyek pelestarian warisan budaya terbesar di abad ke-20. Atas keberhasilan ini, pada tahun 1991, Borobudur secara resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Saat ini, Candi Borobudur menjadi lambang kebanggaan nasional, simbol kejayaan masa lalu Indonesia, dan destinasi wisata budaya dan spiritual yang mendunia, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Borobudur bukan cuma tumpukan batu kuno, ia adalah pesan diam dari masa lalu tentang perjalanan hidup dan pencarian makna. Semoga setelah ini, kamu bisa lihat Borobudur bukan cuma sebagai candi, tapi sebagai cerita yang hidup. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita sejarah lainnya. Sampai ketemu lagi!